Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajri Nurul Hikmah dengan NIM 111 Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2025B dari Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, dan Dimana Saja, karya Larry King. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Creative Writing dengan dosen pengaku Ibu Rizky Mutia. Sebelum aku memulai review, aku mau jelasin dulu kira-kira nanti aku mau review apa aja nih dari buku ini. Yang pertama, nanti aku mau membahas inti dari buku, jadi isinya nanti apa aja, ceritain tentang apa sih buku ini. Terus yang kedua, kelebihan dari bukunya. Ketiga, kekurangannya. Keempat, teknik atau gaya penulisannya. Yang kelima, nanti ada gaya bahasa. Terus yang terakhir adalah emosi yang ditampilkan pada buku itu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan inti buku, aku mau jelasin dulu nih identitas dari buku ini. Jadi buku ini adalah edisi revisi yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan penulis Larry King dan Phil Gilbert. Halamannya itu kurang lebih 288 halaman. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti buku. Jadi buku ini itu menceritakan tentang pengalaman hidup Larry King, dan ia membagikan tips dan trik bagaimana cara berkomunikasi dan memulai pembicaraan atau obrolan. Larry King merupakan host televisi, legendaris, dan penyiar radio. Ia suka ngobrol, suka banget berkomunikasi. Tetapi ada fase di mana ia itu mengalami ketakutan untuk memulai atau berbicara. Nah, dengan buku ini, ia membagikan tips dan trik sesuai dengan pengalaman yang ia lakukan. Pada bukunya, ia menuliskan bahwa ia sebenarnya punya bakat alami gitu. Tetapi kemampuan alami tersebut itu harus dikembangkan. Jadi sebuah bakat itu harus dikembangkan supaya menjadi keahlian. Nah, menurutnya rasa takut atau gugup saat pertama kali ngobrol itu merupakan hal yang sangat wajar karena kita emang tidak terbiasa melakukan hal tersebut. Jadi rasanya tuh takut salah ngomong, dan ia membagikan tips dan trik dengan cara latihan. Semakin Anda sering latihan, akan semakin mahir. Pada buku ini, ia menjelaskan berbagai topik dengan kegiatan apapun. Ada beberapa bab pada buku ini. Secara garis besarnya atau intinya, buku ini tuh membahas bahwa komunikasi yang baik itu bukan hanya soal berbicara dengan kata-kata yang hebat, tetapi soal berani memulai berbicara, mampu mendengarkan, tulus dalam berbicara, dan rasa percaya diri. Berikutnya teknik atau gaya penulisan dari buku ini. Buku ini itu ditulis dengan pendekatan naratif, dengan cerita dari pengalaman pribadinya dari King sendiri. Dan dalam buku ini juga memberikan banyak contoh yang sesuai dengan karirnya sebagai pewawancara. Selain itu, buku ini juga ditulis secara praktis, langsung pada intinya juga. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Buku ini itu ditulis dengan bahasa yang tidak kaku, mudah dipahami, percakapan sehari-hari. Jadi bahasanya ringan, sederhana, dan kata-katanya itu diselipkan humor yang ketika kita membaca itu bikin ketawa, asik, dan enjoy. Selanjutnya adalah emosi yang ditampilkan. Buku ini itu sangat memotivasi baca karena dari tips dan triknya yang diberikan oleh Larry King, itu kita pembaca jadi ingin belajar banyak berkomunikasi supaya tidak takut untuk memulai pembicaraan, supaya lebih percaya diri. Berikutnya kelebihan dari buku ini. Yang pertama, buku ini itu sangat praktis, mudah dipahami karena bahasanya sederhana, mudah dipraktekkan. Dan kedua, itu banyak contohnya, banyak kasusnya, kasus nyatanya yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, itu bukunya sangat memotivasi kita. Yang keempat, itu relevan dan relate dengan permasalahan kita sebagai manusia yang harus berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain. Itu suatu masalah penting. Saya suka membaca buku ini dan menarik karena apa? Di awal sebenarnya itu udah ada topik yang akan dibahas pada kalimat selanjutnya atau pembahasan di bawahnya. Jadi sebelum membaca kita tahu apa aja topik yang akan dibahas. Dan di akhir pembahasan itu juga ada tampil sebuah quote atau kata-kata pengingat dan
ringkasan penting dari pembahasan di atasnya. Nah, untuk kekurangan dari bukunya itu, buku ini tuh tidak membahas teori komunikasi secara mendalam. Jadi hanya pembahasan ya bagaimana cara tips-tipsnya gitu tanpa ada teorinya. Lalu yang kedua itu banyak contoh nyata yang hanya ada di barat gitu. Jadi kita di Asia atau Indonesia ya khususnya itu kayak kurang relevan juga dengan apa yang diceritakan sama Ricky. Terus yang ketiga itu kurang menjelaskan era digital ya, karena emang bukunya tidak begitu mendalami di era sekarang, era digitalnya.